Di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Kalau zaman saya, SMA itu banyak yang bobogohan. Ada beberapa kendala Pak sebetulnya. Untuk kita aja udah romantis atau. memang saya memakai video conferencing apps. Terus mereka nonton video. Karena anak SD itu beda secara psikologis, bisa senang untuk belajar langsung. Orang tua nuriweuh, budakna anteng-anteng main game. Kita harus berstrategi. Don't worry, be happy gitu. Anak SD kan nggak mungkin begitu bikin video gitu ya, terus bikin proyek gitu kan. SD malah kayaknya pinteran murid ya. Suruh bikin TikTok. Bikin TikTok itu luar biasa. Margoy. Halo Kang Teteh, kita ketemu lagi di Ajib ASN Jabar, ikut bicara. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Wah iya pokoknya nama guys lah. Luar biasa ya. Dan biasa juga di luar ya. luar negeri, luar rumah gitu kan Bu. Dua tamu yang hebat, para pahlawan bangsa dan juga penentu masa depan bangsa, yaitu Ibu Dini Siti Anggraini dan juga Ibu Farida Sri Indartini. Tepuk tangan atuh. Anta. Kang koreksi Indratini. Oh, Indratini. Eta teh ngabubur beureum deui Bodas. Iya. Untung bager ya, mun teh saya disetrap tadi. Walaupun dari sisi umur sebenarnya nggak layak dipanggil ibu ya. Soalnya kan masih muda gitu, lebih cocoknya kakak saya. Tapi karena guru, jadi harus saya panggil ibu gitu. Dan itu membawa romantika saya ke belakang gitu. Wow. Wah, gitu berapa kan. kan? puluh tahun yang lalu Kang? Kang Budi. 17 tahun. Oh 17 tahun. As always ya. 17 tahun. Mohon. Ini Kang Tetes, sedikit saya ceritakan bahwa Ibu Dini dan Ibu Farida ini profesi yang sama namun berlatar belakang yang berbeda. Ibu Dini ini mengajar di SMK ya. Betul, di SMK Negeri 1 Bandung. SMK Negeri 1 Bandung, Ibu Farida di SDN 077 Sejahtera. Kota SDN 077. Bukan 007, bukan James Bond. James Bond. 077 Sejahtera di Kota Bandung. Luar biasa. Bu, kalau zaman saya ke Ibu siapa dulu ya? Ke yang Boleh Bu Dini dulu ya. Boleh. Kalau zaman saya SMA itu banyak yang bobogohan. Tapi di masa pandemi ini Ibu menemukan fenomena seperti itu gitu. Kayaknya itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kaula muda yang hidup di masa pandemik. Makanya namanya juga generasi COVID kayaknya. Generasi COVID. Angkatan khusus. Angkatan khusus gitu ya. Dan tentunya di masa pandemi ini teh apa ya? Bukan bisa dikatakan juga kurang touch gitu ya, kurang gregetnya kurang gitu. Itu menjadi tantangan buat guru sendiri dan juga murid sendiri gitu. Fenomenanya banyak kan di Zoom Bu ya, lewat Zoom gitu kan belajarnya. Dihurungkeun ke kamera. Terus di pause apa pakai aplikasi apa terus hidup-hidup sendiri gitu kan si gambarnya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu kumaha Bu tah? Ya. Memang ada beberapa kendala Pak sebetulnya, apalagi pada waktu kita. Bentar, Bu. Jangan bapak ke saya mah. Oh iya, Akang. Aja udah romantis atau. Jadi gimana Pak? Ya jadi Kang Budi atau AA Budi? AA aja lah. Kang ya. Kang Budi biar lebih nyunda. Nyunda ya lah bebas. Oke. Nah, jadi di masa pandemi ini jadi gak lempar ki itu Kang. Saya ketemu guru jadi gumpar karena saya ada traumatik tersendiri gitu. Wow. Berat. Ibu saya seorang guru. Yang lebih beratnya, saya sering carikan ke guru gitu. Ibu akhirnya di pandemi gini marahin anaknya kayak gimana tuh? Dari dulu juga enggak marah-marah Oh, Pak. enggak marah-marah. Kayaknya sudah berbeda zaman ya. Gitu ya. Nah, untuk dari sisi
pendekatannya gitu ya, di masa pandemi ini kan jauh gitu, secara emosinya jauh. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu gimana tuh, Bu? Ya, kalau saya alhamdulillah Kang ya sangat beruntung sekali karena mengajar di tengah kota. Sebetulnya sama Bu Farida juga. Jadi 90% dari siswa kita itu punya gadget. Nah, itu benefitnya gitu. Ya kan? Kebayang kalau misalnya di daerah yang remote, yang jauh di sana. Nah, itu kayaknya tantangannya atau obstacle-nya lebih besar juga. Nah, kalau saya tentu saja untuk pembelajaran biasanya pakai video conferencing apps. Saat ini kan lagi nge-Zoom nih, lagi populer ya kan. Lalu selain itu juga pakai Google Meet. Itu juga oke. Tapi selain itu juga kita tidak hanya mengandalkan video conferencing apps, Kang. Tapi juga kita mengandalkan aplikasi-aplikasi yang lain yang open source, yang bisa terfasilitasi oleh kuota belajar Kemendikbud. Aplikasi yang menyenangkan. Jadi walaupun di masa pandemik itu kan ada dua ya berarti. Dulu sebelum PTMT kita belajar full PTMT apa tuh? Ayo, tatap muka terbatas. Pertemuan tatap muka terbatas. Pertemuan tatap muka terbatas. Oke. Jadi ke sekolah, Kang, tapi jumlahnya itu hanya sebagian. Oh, yang sekarang dari siswa, betul. Sekarang, oke. Betul. Kalau dulu itu full PJJ, pembelajaran jarak jauh. Intinya adalah sebetulnya esensinya walaupun dilaksanakan PJJ ataupun PTMT, siswa itu harus bisa merasakan kalau guru itu ada untuk mereka, bagaimanapun caranya. Dan itu possible untuk dilakukan even di situasi pandemik. Oh gitu? Yes. Gimana Bu, kan maksudnya gini Bu, yang saya bayangkan, saya juga kebetulan kemarin kuliah kan ya. Kuliah terus ngalamin tetap muka, ngalamin juga PJJ gitu. Kesannya jadi kayak rapat gitu. Bosan banget sumpah. Lihat laptop, ya dosen ngobrol, kita mau handphone dan lain-lain, gak ada yang negur juga gitu kan. Nah, untuk menangani itu biar merasa secara emosinya kita dapat gitu ya. Ada apa namanya? Ada bukan roman apa ya? Ya emosinya nyampe gitu kan, rasanya nyampe itu gimana tuh? Biar merasa si gurunya itu merasa di tengah-tengah. Murid itu gitu. Baik. Saya sharing aja sih pengalaman saya yang sebetulnya pasti banyak guru-guru atau educator hebat yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia juga punya praktik baik ya. Dan ini bisa nanti ditambahkan oleh Bu Faridan yang luar biasa. Jadi kalau saya itu memang saya memakai video conferencing apps, tapi tidak setiap kali pertemuan, Kang. Lalu setelah itu pada saat di Vicon, apa yang kita lakukan? Biasanya saya menjelaskan sebentar, lalu biasanya ada games. Lalu mereka itu kalau misalnya presentasi nih, kita pakai wheel of name. Jadi dikocok namanya. Arisan gitu ya. Terus mereka bisa presentasi. Ya kan? Terus mereka nonton video. Baik kita jadi content creator atau misalnya kita jadi yang user aja gitu. Nggak jadi masalah, tapi menyuguhkan sesuatu hal yang menarik untuk anak didik kita. Dan selain itu juga tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan project misalnya yang dilakukan di rumah. Jadi mereka tuh nggak luntang-lantung. Iya. Bahasa Jerman ya keluar. Iya, tetap mereka belajar dengan meaningful dan menyenangkan. Mantap. Yes. Sekarang saya ke Bu Farida. Yang spesial. Aduh, jadi saya nuruas. Karena ibu saya guru SD. Ngajar kelas 1. Kelas 1. Hampir mau pensiun. Sekarang hampir 20 tahun ngajar kelas 1. Jika sabar pisan ya Kang. Sabar pisan, matakna budakna soleh. Ya Kang, setuju? Budakna nguji pisan. Mungkin ada fenomena-fenomena yang dikangenkan mungkin ya Bu sambil kayak ibu ngajar kelas berapa sih? Kelas 6. Oh, kelas 6. Ya masih ya oke lah kelas 6, tapi ada nu gelut teh mah gitu kan. Itu mungkin hal yang menjadi apa ya? Dulu kesal pas ngajarin tapi kangen pasti kan pas masa kayak gini. Ini menjadi tantangan yang lebih berat mungkin dari Ibu Dini karena banyak fenomenanya Bu ya di sekarang. Teman-teman saya yang udah punya anaknya udah gede-gede gitu, udah SD gitu. Ini bentar lu ya ngerjain lu tugas.
anak sekolah. Jadi lu diajar tuh kolotna, bukan orang tuanya itu. Bener. Itu terjadi di anak SD gitu. Untuk anak SMA mungkin lebih dewasa ya. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu gimana tuh Butuh? Nah, memang sih kalau melihat kan Budi ini kebetulan di SMK, pasti tingkatan usianya juga lebih tinggi, kedewasaannya lebih. Nah, itu. Berbeda sama anak SD. Kalau dari pertemuan mereka pada saat bertemu itu apa ya? Pada saat PTMT mereka suka gitu ya, suka belajar itu lebih gampang. Karena anak SD itu beda secara psikologis, lebih senang untuk belajar langsung. Betul. Ya, bedanya dengan anak SMP, SMA ya di situ. Cuma ketika situasi pandemi ini mengharuskan anak SD pun Zoom. Akhirnya Zoomatic gitunya. Zoom hayo si ibu cenah bosen pisan ya gitu ya. Tapi kan akhirnya karena diawali disosialisasikan terlebih dahulu untuk anak SD untuk Zoom, mau nggak mau bukan ikut tren, mau nggak mau dipaksakan belajar gitu ya, harus menggunakan Zoom. Meskipun yang dikangenin kan kalau anak SD kan senangnya kumpul. Iya. Meskipun katanya anak SD itu masih lugu, jangan salah, anak SD zaman sekarang Kang kayaknya bisa ngalahin Akang deh. Zaman now. Anak SD zaman sekarang bisa ngalahin deh. Gimana Bu? Anak SD zaman sekarang gimana? Iya, mungkin lebih apa ya? Pendekatan antar manusianya itu loh. Anak kecil tapi piyik apa gimana gitu, beda tuh. Si Teteh senyum-senyum karena mungkin nggak tahu punya adiknya, nggak tahu pengalaman gitu ya. Lama boger mendahului Bu itu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, tantangan yang lebih besarnya memang di sini. Anak SD itu cenderung diajari sama orang tua. Orang tua nu riweuh, budakna anteng-anteng main game. Betul. Tidur kadang, tapi salah satu cara khususnya gurunya gitu ya, gimana caranya supaya anak lebih disiplin, ditugaskanlah absen setiap harinya itu salah satunya di video call satu-satu. Kalau misalnya ada murid 20 orang gitu, hiji-hiji di video call gitu. Dikocok sih, tapi kalau semuanya sekaligus langsung 34 ya, 34. Kabayang sampai jam sabaraha eta Kang ya. Jadi diajar teh iya we terus video call irah diajarna gitu kan. Jadi satu persatu random di video call. Contohnya kalaupun absen bukan halo nama saya ini, bukan seperti itu. Langsung ketemu menyanyikan lagu apa yang ditugaskan. Contoh soalnya anak SD zaman sekarang kebanyakan pas ditanya pas masuk PTMT kemarin, berapa lagu kebangsaan yang kamu tahu? 1 Bu. Sedih gak sih? Sedih banget itu, aduh. Tahunya lagu TikTok. Lalu sila judulnya TikTok teh? Kamu pura-pura nggak tahu lagi. Beda. Nah, itu kesulitan di zaman sekarang, apalagi pandemi. Tantangannya tuh lebih besar daripada anak yang tingkatan usianya lebih. Anak SD penuh perjuangan tapi sering dilupakan gurunya. Iya, itu. Justru bukan apa ya? Ilmu yang dipakai sampai mau meninggal itu ilmu pelajaran SD. Punten Bu ya, bukan mengkecilkan guru yang lain gitu. Pengalaman saya Bu ya, saya SMA IPA, kuliah jadi IPS. Jadi sekarang IPS juga gitu. Tapi menghitung, membaca, membagi dan lain-lain masih kepake gitu. Yeah. Itu jasa dari seorang guru SD ya? Itu luar Betul. biasa gitu. Sepakatnya kalau saya bilang PJJ itu nggak efektif. Dari siapa dulu? Saya boleh. Boleh. Ya. Sepakat nggak saya bilang kayak gitu? I don't agree 100%. Nggak setuju 100% Kang. Terus berapa persen? Karena gini, kalau ditanya efektif dan tidak efektif, tergantung memang dari pertama dari guru itu sendiri, ya kan? Lalu dari fasilitas mungkin, fasilitas belajar, ya kan? Jadi memang sangat tergantung. Dan saya mencoba optimistis. Kenapa harus membangun sikap dan karakter optimistis menurut saya? Karena kita nggak akan bisa walaupun regret gitu ya, menyesal, kenapa ini terjadi gitu ya. Tetap nggak akan berubah. Pandemik itu sudah terjadi dan kita tidak akan mundur. Walaupun kita nanti
pandemik itu selesai, misalnya nih ya, nggak ada nih pandemik lagi mungkin in the future, nggak tahu kan kita. Tapi kan tetap nggak akan berubah seperti semula. Itu yang harus kita biasakan, ya kan? Transformasi teknologi itu nggak akan berubah lagi ke titik sebelum terjadi pandemik. Jadi kita harus memang membiasakan untuk optimis, dan kita harus betul-betul men-challenge diri kita sendiri untuk improve, bisa survive menghadapi pandemik ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar untuk jadinya apa tadi pertanyaan Akang? Ayo. Efektif. That's right. Gitu Kang. Oke, jadi udah kondisinya seperti ini. Ya. Ya diterima aja gitu ya. Betul. Intinya terima aja, Betul. dimaksimalkan kondisinya. Ya. Kalau menurut Ibu gimana? Efektif nggak PJJ itu? Ya, sama seperti halnya, bukan niru Bu Dini, cuman kita tidak bisa menilai bahwa tidak 100% itu tidak efektif. Nggak bisa seperti itu, karena tergantung sudut pandang mana yang kita pakai gitu ya. Kalau ngomongin ke kognitif, maksud kognitif ke pembelajaran, ke pokoknya pengetahuannya gitu ya, mungkin di sebagian siswa ada yang kurang efektif. Tapi balik lagi, ini bagaimana gurunya mengkondisikan situasi belajarnya supaya merata, bukan hanya terfokus hanya bu guru aja gitu yang berbicara, pak gurunya aja yang berbicara, tapi bagaimana menyesuaikan si siswanya supaya lebih aktif. Lebih aktif di sini gimana contohnya Kang? Kang kan kalau cenah konon katanya kuliah gitunya jiga rapat. Anak SD kalau guru nanu ngawak-wak mungkin ngerasanya naon sih teh bu guru ngomong aja udah bari tiduran, tapi ketika anaknya dilibatkan itu akan lebih efektif, karena dipaksa gitu. Dah budak SD mah kadang kudu dipaksa. Iya. Mun teu dipaksa anteng. Nah, anteng jadi otomatis gitu. Mereka dipaksa untuk mau beradaptasi dengan berbagai perubahan. Disitulah pembelajaran dimulai, adanya perubahan perilaku gitu ya, anak SDOG gitu. Nah itu ya yang menjadi titiknya, merubah perilaku berarti ya, perilaku yang sebelum pandemi dan perilaku yang setelah pandemi. Artinya perilaku yang tidak ramah teknologi yang awalnya mungkin sekarang harus bisa menggunakan teknologi begitu. Bu gini, koreksi kalau saya lah ya. Kan alat ukur, menurut saya nih ya, alat ukur keberhasilan guru itu diambil dari nilai siswanya kan. Saya berhasil, misalnya saya ngajar matematika, saya berhasil kalau nilai anak itu 10, contoh gitu. Nah, di masa pandemi ini kan susah ya untuk objektif kan, tadi teh Bu ya, bisa wae dikerjakan ku orang tuana gitu. Kalau ibu SMA mungkin bisa niron gitu ya. Nah, itu menyikapi hal itu gitu gimana tuh Bu? Objektif nggak, misalnya si Budi ya karena nilainya 10 semua gitu, ranking 1 akan mungkin ranking 1 gitu, jadi bisa wae ada faktor yang lain tadi gitu. Gimana tuh Bu? Ya, nah itu Kang memang kita harus berstrategi menurut saya gitu ya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa nilai itu tidak hanya diperoleh dari pengetahuan saja, tetapi ada yang namanya nilai performance ya, keterampilan, dan ada nilai sikap. Oke. Nah, untuk nilai pengetahuan bisa nih nilainya tidak genuine gitu ya, tidak asli siapa yang ngerjain. Walaupun sekarang kita bisa berstrategi. Strateginya adalah kita menggunakan games misalnya yang hanya bisa orang itu yang mengerjakan. Walaupun memang sih masih ada ya. Tapi ketika kita berbicara tentang performance, misalnya mereka pada saat presentasi, lalu ketika mereka mengerjakan dan dibuat video, di-shoot, di video, lalu hasil dari project mereka itu di-upload ke YouTube. Apakah akan ada yang bisa mengklaim kalau itu bukan mereka? Sulit. Lalu pada saat mereka terhubung dengan kita secara virtual, kita bisa melihat nilai sikap mereka itu seperti apa. Akan nampak walaupun terbatas. Serba limitationnya banyak gitu ya.
Tapi dari sana berarti kita tidak harus sangat pesimis dengan masalah nilai ya Kang ya. Karena begitu banyak jalan menuju Roma. Iya. Ya, begitu banyak jalan menuju BKD Jabar kan. Lewat jalan ini, lewat jalan itu, lewat jalan ini. Jadi don't worry, be happy gitu. Jadi tugasnya, ujiannya sekarang mah bukan on paper gitu ya. Jadi ujiannya lebih ke di video gitu kan, project. Jadi itu mah lebih real gitu ya. Yes, betul. Oke. Iya, kalau gitu bisa dinilai juga ya. Ya. Nah, kalau di anak SD kan nggak mungkin begitu, bikin video gitu ya, terus bikin project gitu kan. Headset lah gitu budak-budak SD. Siapa? Oh, bisa. Bisa Kang, jangan salah ya. Anak SD malah kayaknya pinteran murid deh daripada gitu. saya suruh bikin TikTok gitu. Bikin TikTok itu luar biasa. Pargoy. Aduh. Nah, itu kalau penilaian anak SD sama. Mungkin dulu memang berdasarkan nilai ijazah gitu ya. Kalau sekarang nilai bukan segalanya. Ada yang namanya AKM. AKM apa itu, Bu? Analisis kompetensi minimal. Jadi ujiannya bukan dari negara lagi, semua satu Indonesia disamakan, tidak gitu ya. Jadi lebih diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Tetapi di sini penilaiannya juga bukan hanya contoh Akang teh anak SD kelas genep gitu ya. Tiba-tiba ujiannya dapat 50 gitu. Padahal sehari-hari pinter. Yang satu lagi ujiannya dapat 80 padahal sehari-hari sekolah getara gitu ya ibaratnya. Nah, kalau sekarang bukan dari situ penilaiannya. Jadi prosesnya yang dinilai. Oke, jadi lebih holistik gitu ya, lebih menyeluruh. Tadi satu lagi Kang dipotong, maaf. Bikin video sama mungkin kalau SMA lebih canggih lagi. Tapi anak SD ya mungkin tidak akan bisa disamakan dengan SMA atau SMP. Tapi minimal ada usaha mereka kan tampil di video menjelaskan sesuatu. Kan bukan emaknya atau ya yang di situ gitu ya. Pasti anaknya. Nah, dari situ kita bisa lihat juga bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menjelaskan. Itu jadi dasar bagi guru untuk melakukan penilaian di situ. Oke. Memang beda ya zamannya. Dari zaman saya mah SD teh apal raban ge geus untung. Bu, kan katanya sekarang teh apa ya? Memang bukan katanya, memang sekarang pendidikan itu udah zamannya digital. Ada yang disebut dengan tim visi PC gitu ya. PC teh naon, Bu? Video call. Video call ya, benar. Mirip, tapi sayangnya bukan itu, Kang. Bisa dijelaskan apa tuh? Visi itu adalah virtual coordinator. Virtual coordinator. Ya. Jadi itu apa tuh? Koordinator virtual. Nyata bahasa Indonesia. Bolak-balik ya. Iya kan. Jadi apakah itu ya kan ya? Jadi visi atau virtual coordinator itu adalah komunitas ya, komunitas praktisi Kang kita tuh. Jadi siapa aja yang mau bergabung, para educator, para guru semuanya yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Indonesia boleh bergabung. Tapi yang kita itu memang wilayahnya Jawa Barat. Nah, si virtual coordinator ini adalah komunitas yang sifatnya itu voluntary. Jadi sukarela. Oke. Dan tujuannya adalah saya punya singkatan. Bagimu negeri. Jiwa raga kami. Jiwa raga kami. Belum dengar ya? Oke. Bagimu negeri adalah berkolaborasi, berbagi, inspirasi dan praktik baik untukmu negeri. Itu adalah tujuannya dari virtual coordinator. Virtual coordinator tuh jadi itu mah lembaga swadaya ya. Apa tuh? Komunitas. Swadaya jadi, dan voluntary. Iya, itu mah siapa aja yang mau bisa siapa masuk. Siapa aja gitu. yang mau. Enggak dibentuk sama negara gitu kan? Tidak. Dan pembiayaannya pun tidak dibantu oleh negara. Sebetulnya tidak bohong Kang kalau misalnya to be honest gitu ya, karena ini harus disampaikan supaya masyarakat yang di luar juga notice atau memahami, mengetahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau Siameo Kitab in Science ya, SIKIS, terima kasih banyak untuk UPT Detikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Siameo Kitab in Science karena mensupport beberapa hal dari kami. Kami itu ada di naungan
lembaga-lembaga tersebut. Seperti itu. Oke, jadi Ya. pemerintah itu nggak abai terhadap inovasi-inovasi Ternyata seperti ini tidak kan? abai. Nah, itu masih care Yes. terhadap apa nih kesuma bangsa yang berprestasi lah. Itu luar biasa. Kegiatan dari visi itu apa tuh? Di sehari-harinya gitu apa tuh? Sehari-hari. Oke. Virtual coordinator ada beberapa kegiatan nih. Nanti bisa ditambahkan sama Bu Farida. Kebetulan beliau itu sebagai koordinator wilayah untuk administrasi ya. Iya. Oke, administrasi. Oke, yang pertama adalah kita punya kegiatan yang sifatnya rutin. Itu Seroja, Kang. Saresehan online Jabar Juara. Saresehan Online Jabar Juara. Seroja. makanan itu. Makanan. Sama di Ciamis Ya, biar sambil dengerin Seroja tuh lapar gitu ya, terus sambil ngopi segala macam santai-santai. Jadi apa tuh? Kopdar apa gimana? Saresehan teh. Saresehan online. Jadi webinar. Webinar. Untuk member dari visi itu. Enggak. Bebas untuk saja para educator di Jawa Barat maupun di Indonesia. Laris Kang, lumayan setiap Seroja tampil itu ya 200, 250. Jadi si partisipan link yang Zoom-nya teh disebar weh gitu, disebar siapapun mau ikut seluas-luasnya. gitu. Pematerinya adalah orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, bisa itu para guru-guru yang mendapatkan prestasi, ya kan? Lalu misalnya para praktisi pendidikan yang peduli terhadap pendidikan yang ada di Jawa Barat dan ada di Indonesia. Siapapun yang punya best practice, punya experience yang bagus, punya achievement prestasi yang bagus, feel free untuk bisa tampil di Seroja. Gitu, dan itu kan memberikan insight untuk para guru-guru yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia ya tentang sesuatu hal. Banyak sekali. Jadi ya itu yang pertama, baru yang pertama Kang. Next nanti bisa dijelasin sama Bu Farida. Bu Farida. Iya. Tadi itu kan langsung ke Seroja. Itu memang program terbaru. Tapi kita sebelum ke Seroja dan lagi ada GTC, kita mengawalinya dengan semacam pelatihan yang dinaungi di bawah apa? Dulu Siameo Sekretariat Siameo dari Bangkok, Thailand. Ya. Oh, bentar lu. Siameo itu apa? Gini. NGO gitu, NGO maksudnya. No, Nanti NGO. dijelaskan sama Bu Dini. Ya, Tenang, jadi tenang. gini Kang, menarik sekali ini saya memang perlu membahas juga virtual coordinator ini tidak lepas dari jasa seseorang yang luar biasa. Nah, beliau itu sebetulnya adalah pendiri ya dari virtual coordinator. Namanya adalah Bapak Dr. Gatot Hari Priyowiryanto. Pada saat beliau menjabat sebagai director di Siameo Sekretariat Thailand. Dan pasti nanya, Siameo itu apa? Nah, lepas. Bentar Kang. Akang tahu ASEAN? Iya. Kalau ASEAN itu adalah satu organisasi yang bergerak di Asia Tenggara lingkupnya, tapi untuk ekonomi, bidang ekonomi. Kalau misalnya Siameo ini untuk bidang pendidikan, dibentuk oleh seluruh menteri yang ada di Asia Tenggara. Jadi organisasi menteri-menteri seluruh Asia Tenggara, 11 negara. Dan itu memilih satu orang direktur. Nah, dulu sampai tahun 2019 kalau tidak salah direkturnya adalah Pak Dr. Gatot Hari Priyowiryanto, orang yang sangat luar biasa. Beliau juga dari Kemendikbud sebelumnya. Nah, beliau mendirikan virtual coordinator yang memang sifatnya Indonesia. Dan dari pusat itu diturunkan ke provinsi. Dan Jawa Barat merupakan salah satu ya, karena teman-teman di provinsi lain juga luar biasa. Virtual coordinator yang eksis sampai sekarang gitu, dan berkembang. Mudah-mudahan berbuah gitu ya. Dan berbunga. Kembangan wae buahan atau gitu. Iya. Lengkap. Kan ini pesertanya pasti banyak ya. Banyak Dari banget. Dari pelosok juga dimungkinkan ada kan dari pelosok Jawa Barat gitu, dari Sukabumi, di Pangandaran dan lain-lain mungkin. Yes. 27 kota kabupaten ada anggotanya atau pesertanya. Ibu-ibu bisa ngasih apa ya, semacam
kan tadi udah bilang ya obstacle-nya pasti berbeda gitu ya. Semangat atau tips lah buat rekan-rekan guru yang ada di pelosok dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke. Ke sana. Oke, Assalamualaikum para educator hebat yang ada di Jawa Barat dari 27 kota dan kabupaten. Kita apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kondisi pandemik ini adalah force major, teman-teman, dan saya yakin gerakan kita sama, visi kita sama ya. Dan saya memang tidak ada kekhawatiran apapun, Kang, karena semua orang juga berjuang dengan perjuangannya masing-masing untuk pendidikan yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, mari kita berkolaborasi, berbagi inspirasi dan praktik baik. Itu aja. Untuk guru SD-nya Guru SD itu ya. sebagai ujung Ya, tombak. beda kalau guru SD ya, soalnya dari gaya bicaranya juga pasti berbeda kan dari tadi ya. Lebih keibuan. Kalau guru SD kan lebih slow. Kalau tingkatannya lebih pasti gaya bicara, kemudian penggunaan bahasanya itu Diksinya beda. berbeda. Berbeda. Nah, kalau untuk guru-guru SD, halo semuanya, jangan berkecil hati meskipun guru SD mungkin mengajarnya khusus anak kecil, tapi tidak harus menyurutkan langkah kita, semangat kita untuk maju bukan setara mungkin ya, menyamakan diri, bahkan berimprovisasi. Jadi Pak Baliut nih. Tuh kan gimana Berimprovisasi. gara-gara si Akang nih Ya, tuh. SD mah gitu, berimprovisasi tuh kan gitu ya. Pokoknya harus semangat, tidak boleh semuanya bisa maju dan tetap kolaborasi. Jangan karena guru SD kita tidak berani unjuk diri. Tunjukkan bahwa kita bisa. Betul. Semangat pokoknya Akang Teteh Semangat. yang di ujung sana. Harapan ada di pundak Akang Teteh semua sebagai apa tadi bahasanya educator. 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 Berarti educator mah teu guru oge nya. Semua yang mengedukasi weh gitunya. Itu bahasan nanti lah. Bener kan? Iya. Betul. Betul banget. Sepakat ya kita bikin bahasan yang lain gitu ya. Tentang apa tadi banyak hal yang harus digali sebenarnya. Banyak banget. Kita waktu- Dikirain Akang itu 3 halaman lagi. Saya bilang ini sampai jam berapa gitu ya. Begitulah. Oke. Teh, saya masih banyak yang pengen saya tanyain, pengen saya gali, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin kita bikin sesi yang lain ya, Kang ya. Wah, Khusus untuk terima para kasih banyak. pejuang pendidikan ini, kita bikin exposure yang lebih. Gitulah pokoknya. Saya masih penasaran itu padahal bae lah. Tapi dah kumaha. Ya, mohon maaf waktunya terbatas. Saya harap sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan Akang Teteh yang di ujung sana tetap semangat, tetap berimprovisasi. Apa Betul. polisi kan Tetap berimprovisasi, tetap berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Karena itu tujuan kita dilantik sebagai ASN. Oke, ketemu lagi di episode Aji berikutnya. ASN Jabar. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Dah.